Topiknya juga bakal seru banget. Kita di sini ada Agus Komte. Halo Bapak. Bapaknya sosiologi ya guys. Dan di sini juga kita kedatangan Parmenides. Hai Poppers. Parmenides ini adalah filosofi uji yang sangat terkenal dari mana kamu? Dari Yunani guys. Oke, welcome ya teman-teman. Thank you banget udah mau gabung nih ke sini. Oh iya, oke. Halo guys, nice to meet you. Gue senang banget sih bisa gabung sama kalian di sini ya. Pertama Poppers, karena kita ini bakal asik dan dinamis banget. Kita mau podcast lalu lintas sama materi. Hadiran gue di sini emang gue kenyataan, tapi seru juga sih kita bisa membahas lalu lintas dan kamu ubah. Auguste Comte lahir pada tahun 1798 dan wafat pada 1857. Ia adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai bapak positivisme dan salah satu pendiri sosiologi modern. Ia memperkenalkan konsep hukum 3 tahap yang menggambarkan perkembangan pemikiran manusia dari tahap teologis, metafisik, hingga positif, di mana pengetahuan didasarkan pada observasi ilmiah. Comte meyakini bahwa metode ilmiah harus diterapkan untuk memahami masyarakat, menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang penting untuk kemajuan sosial. Karyanya yang terkenal yaitu Cours de Philosophie Positive menggambarkan pandangannya tentang pengaturan masyarakat berdasarkan prinsip ilmiah. Meskipun idenya tentang agama umat manusia kurang diterima, Comte tetap berpengaruh dalam pengembangan sosiologi dalam filsafat ilmu. Parmenides lahir sekitar tahun 515 sebelum Masehi di Alea, Yunani. Ia adalah seorang filsuf pra-Sokrates yang dikenal sebagai pendiri sekolah Eleatik. Pemikirannya merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah filsafat barat, dikarenakan ia memperkenalkan gagasan ontologis yang mendasar mengenai keberadaan. Pemikiran Parmenides berpusat pada konsep monisme, keyakinan bahwa segala sesuatu adalah satu dan tak berubah. Dalam karyanya yang paling terkenal, sebuah puisi filosofis berjudul Peripaseos atau tentang alam, ia berargumen bahwa perubahan dan keragaman hanyalah ilusi. Baginya, hanya ada satu realitas yang tetap, tidak tercipta, dan tidak akan musnah. Ia juga memperkenalkan konsep bahwa berpikir dan keberadaan adalah hal yang sama, yakni yang ada atau dapat dipikirkan. Sementara yang tidak ada tidak dapat dipikirkan atau dibicarakan. Parmenides meninggal sekitar 450 sebelum Masehi, tetapi warisannya tetap hidup dalam pemikiran filsafat hingga hari ini, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat. Oke, ini bakal jadi topik yang seru banget sih. Jadi gue mau nanya nih sama Comte. Lo kan terkenal banget dengan gagasan bahwa semua pengetahuan itu harus berbasis pada observasi empiris dan ilmu pengetahuan nih. Jadi gue mau nanya, gimana sih pandangan lo terhadap dunia itu? Oke guys, jadi menurut gue, dunia itu bisa kita pandang melalui fakta dan observasi. Why? Karena ilmu pengetahuan itu didapat melalui kebenaran. Dan kita tuh nggak bisa percaya sama metafisik, teologis, karena itu hal yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Lagi dalam masyarakat itu kita udah terbagi dalam 3 tahapan, teologis, metafisik, and psikis. Menarik sekali. Tapi menurut gue, lo terlalu fokus pada dunia. Yang kelihatan buat gue, dunia itu berubah-ubah dan kelihatan itu cuma ilusi doang. Yang nyata itu yang satu, sesuatu yang tetap, gak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi perubahan itu mungkin ada, bro. Gini, kalau dengar ya Parmenides, dunia itu selalu berubah. Dan justru itu hal yang harus kita pelajari. Karena apa? Karena kita merasa di sini bahwa masyarakat itu dia mempunyai gagasan melalui tahapan-tahapan yang ada. Dan justru itu hal yang harus kita pelajari. Kalau kita nggak pelajarin hal itu, gimana cara kita memandang dunia?
perubahan itu cuma kesalahan persepsi, Kompe. Segala sesuatu yang ada itu sudah ada dan selalu ada. Perubahan itu cuma ilusi yang muncul dari indrawi yang terbatas. Realitas yang sesungguhnya itu tetap dan nggak pernah berubah. Oke. Gue hargai sih gagasan metafisik lo, tapi tanpa adanya observasi dan empiris, gimana cara lo klaim itu benar? Karena apa? Karena dunia itu bisa diukur, dianalisis, dan dipahami lewat metode ilmiah. Dan itu hal yang nyata, hal yang itu menjadi sebuah kebenaran. Karena kalau lo bilang perubahan itu adalah sebuah ilusi, sama aja yang kita balik ke zaman-zaman spekulasi, di mana lo nebak-nebak sesuatu tanpa ada fakta. Tapi Kompe, lo sadar gak? Indrawi lo yang mengukur dunia itu justru sebagai sumber ilusi. Bukti empiris yang lo maksud itu cuma bikin lo percaya pada dunia yang tampak, bukan kenyataan yang sejati. Kalau ada pendapat yang beda gambar, gue jadi makin penasaran nih. Kami ini 1, 2, 3. Oke guys, jadi setelah ngedatarin pandangan kalian yang sangat beda, gue jadi makin penasaran nih. Parmenides bilang perubahan itu cuma ilusi, sementara Comte itu yakin pengetahuan menunjukkan perubahan yang akan dilakukan. Nah, gimana nih Comte? Pandangan lo soal klaim Parmenides dalam perubahan itu? Halo, bro, lo itu nolak realita yang ada. Dunia ini, kita lihat tiap hari itu udah jelas-jelas berubah sosial, politik, biologis, seluruh planet, semua hal itu berubah. Dan itu adalah sudah bisa dibuktikan melalui metode ilmiah. Jadi kalau lo nggak percaya tentang perubahan itu, ya lo sama aja, lo nggak punya dasar, lo nggak punya titik empiris. Dan itu hal yang salah. Kompe, lo nggak paham esensi dari argumen gue? Gue nggak paham. Ilmu yang lo banggakan itu cuma pemahaman sementara. Yang fenomena dia cuma kelihatan doang. Semua perubahan yang lo sebut itu cuma persepsi dari indera kita yang terbatas. Kenyataan yang sebenarnya itu nggak berubah, selalu ada. Dan metode ilmiah yang lo sebut tadi itu nggak bisa nyentuh inti dari kenyataan karena lo masih terjebak di dunia yang cuma ilusi. Apa ilusi? Dunia ilusi? Dengar ya, lo bener Pak. Ini tuh udah kelewatan banget sih. Kita di sini tuh belajar fisika, gravitasi, sosial, semuanya kita pelajarin dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan hal yang nyata dan hal yang sudah terbukti melalui metode ilmiah. Jadi kalau lo bilang perubahan itu adalah ilusi, ya salah aja. Kita kembali ke zaman-zaman spekulasi di mana kita menebak semuanya tanpa tahu fakta. Kemajuan yang lo maksud itu malah menjauhkan lo dari kebenaran. Lo cuma memperdalam pemahaman tentang segala sesuatu yang palsu. Itu nggak palsu. Gak ada perubahan yang sejati di alam semesta, Kompe. Semua yang lo anggap berubah itu cuma permainan di permukaan. Sementara di balik semua itu, realitas yang sejati itu tidak tersentuh oleh waktu, gak tersentuh hukum-hukum fisika yang lo pelajari dalam ilmu semangat itu. Gue mempelajari hukum-hukum fisika atau enggak? Gue jangan terdengar ada hukum fisika ya. Gue bilang seperti itu karena gue yakin dengan argumen yang gue sampaikan. Because why? Karena bukti yang lo bilang itu bukti yang palsu. Lo ngomong soal realitas itu gak bisa dijangkau manusia. Kalau realitas sejati gak bisa dipahami lewat panca indera, pengamatan, gimana cara kita klaim bahwa yang benar? Padahal di sini lo punya mata kan? Lo punya mata, lo bisa lihat bahwa yang ada. Punya. Lo dengerin gue berargumen belum selesai. Oke? Belum selesai. Jadi kalau lo tawarkan suatu perubahan, lo bilang itu hal yang salah, pada itu perubahan sudah jelas terjadi di masyarakat. Dan itu dari ilmu pengetahuan, teknologi, itu berapa nyata ya pada masyarakat kita, pada dunia. Dan gimana lo bisa skip semua bukti yang ada ini? Ya karena bukti lo itu palsu. Teknologi dan kemajuan yang lo banggakan tadi, itu cuma variasi dari ilusi. Hal yang bikin lo percaya kalau semua perubahan itu ada. Itu nggak nyentuh esensi
kompleksitas dari yang satu. Lo kejebak di dunia yang berubah-ubah. Sementara lo nolak buat ngelihat absolut yang gue maksud. Keberadaan itu kekal dan gak akan pernah berubah. Oke. Justru disitulah lo yang salah. Hidup itu adalah sebuah perubahan. Dan lo nggak bisa beda kakak kalau pengetahuan manusia itu berkembang karena kita pelajarin semua hal itu. Kita berkembang karena kita pelajarin semuanya dari teknologi, semuanya itu kita pelajarin dan itu hal yang berubah. Jadi gue heran gimana caranya seseorang bisa percaya kalau kita nggak bisa berubah. Padahal tiap hari kan kita selalu berubah ya. Sikap kita pun, intelektual kita pun itu berubah. Jadi dari pergerakan planet, siklus alam sampai evolusi sosial. Dan gimana lo bisa menolak hal yang itu padahal itu hal yang nyata, hal yang real. Gimana cara lo? Ya karena gue berdiri lebih jauh dari apa yang lo anggap jelas. Enggak, gue juga berdiri, gue melihat. Bedanya lo berdiri tapi lo nggak melihat, lo menggunakan semua hal itu. Kejelasan yang lo maksud itu cuma kebohongan bro. Di dunia terus menerus yang nipu lo dengan perubahan. Kalau lo berani buat ninggalin persepsi lo bakal lihat kalau perubahan itu gak bakal ada dan gak bakal terjadi. Berani. Gue ngomong gini karena gue berani. Gue yakin akan perubahan yang ada. Karena kalau lo bilang ini soal keberanian intelektual, tapi gue justru merasa lo nyuruh kita semua, lo nyuruh gue di sini, lo nyuruh Hawkers, buat apa? Buat nyuruh kita mundur ke zaman spekulasi, di mana metafisik yang kosong. Spekulasi itu dimana kita kayak nebak-nebak sesuatu tanpa adanya fakta. Dan lo mau kita tutup mata dari realita ini dan balik ke zaman filosofi yang dimana itu gak ngasih apa-apa selain kebingungan. Gue gak bakal ngorbanin pencapaian ilmiah gue buat pandangan yang gak bisa lo buktiin. Dan gue juga gak bakal ngorbanin kebenaran. Buat apa lo sebut pencapaian ilmiah yang cuma menyentuh permukaan dunia doang? Itu gak nyentuh permukaan. Kalau lo milih buat hidup di dunia ilusi, konten, berarti lo udah melepaskan diri dari kenyataan yang mendasar. Realitas itu gak bisa disentuh oleh waktu atau perubahan. Waduh, obrolannya makin panas nih teman-teman Toppers. Gimana kalau kita kepanasin kali ya? Nah, jadi gue mau nanya nih ke teman-teman. Parmenides kan menolak total pernyataan yang lo anggap bisa dibuktikan. Nah, gimana tanggapan kamu soal itu? Apa? Lo berdiri di sini dengan baik kalau semua perubahan itu adalah ilusi. Dia bilang bahwa perubahan yang kita rasakan saat itu adalah sebuah ilusi. Sementara fakta ilmiah di situ sudah menjelaskan ya, berkali-kali membuktikan bahwa perubahan itu adalah satu-satunya kepastian yang ada. Dunia ini jelas berubah dari asal kehidupan dan revolusi industri yang dimana ilusi ini bertentangan dengan perubahan yang ada. Jadi aku bisa bilang kalau Simon tadi dia menentang adanya perubahan lainnya berkata bahwa ilusi dan tidak sama. Perubahan di otak gue. Gue kasihan sama lo. Lo terjebak sama pengalaman indrawi lo yang ke atas. Jadi lo gak bisa melihat kebenaran yang lebih dalam. Lo ngomong soal teori evolusi, perubahan soal hilang itu kenyataan. Padahal itu cuma manifestasi dari persepsi yang menipu. Lo bahkan gak sadar kalau dunia yang lo percaya itu kebohongan. Dan apa yang lo perubahan itu cuma ilusi. Kebohongan, ilusi. Oh, yang berhalusinasi dia ini gak sih berhalusinasi. Perubahan itu adalah hal yang nyata. Bahkan tau nggak hal yang paling tidak dia sadari apa dia? Dia punya apa? Dia tuh berubah-ubah setiap hari, apa yang dia inginkan, apa yang dia tangkap itu adalah hal perubahan. Itu adalah hal kecil, masih dia bisa pahami. Tapi apa? Dia menganggap itu hanyalah sebuah ilusi. Dan artinya dia menganggap bahwa diri dia selama ini hal yang tidak nyata, gitu. Tapi dia juga bilang bahwa itu ada sebuah kebohongan. Jadi lo bilang kemajuan yang kita capai itu adalah sebuah kebohongan. Kita melakukan teknologi, pengobatan, komunikasi global itu adalah sebuah perubahan. Tapi lo tetap gak mau menyentuh ini karena lo merasa masih berkutat dengan pikiran lo yang kuno itu tadi. Dan lo harus tahu bahwa lo itu terjebak dalam imajinasi ilusi tadi. Itu adalah tidak benar. Pandangan lo menolak kenyataan empiris. Bikin masyarakat tuh ikut pemikiran lo yang terjebak dalam pemikiran kuno tadi.
fokus terhadap tahayul dan mitos. Lo bisa bikin semua mesin itu menaklukkan dunia dengan teknologi. Apa lo yakin? Gue yakin. Tapi lo tetap gak akan bisa dan gak akan pernah nyentuh inti dari keberadaan. Semua kemajuan kan cuma permainan di permukaan dunia yang statis. Lo bangun gedung di atas pasir, itu kan cuma ilusi. Saya peringatkan lo, semua yang berubah itu akan hancur. Karena kehancuran itu sendiri gak ada. Apa yang mau anggap? Kemajuan hanyalah jalan menuju kehancuran. Keberadaan statis. Kita tangkap di sini statis itu adalah berbeda. Berbeda semua ngomong. Kayak kelihatan itu sesuatu yang dulu kayak patung yang nggak pernah bergerak. Padahal lo sendiri sendirinya kan bergerak lo dan ketolek sana kemari itu perubahan dan lo bergerak lo nggak seperti. Sementara lo terus terjebak dalam mitos yang lo ini. Kami yang pakai metode ilmiah baru dunia nyata. Kami rumuskan hukum alam bisa kita amati dan kita uji, kita buktikan. Kami nggak hidup dalam bayang-bayang spekulasi kayak lo. Kita sesuai kenyataan bukan sesuatu yang tetap. Kenyataan bukan sesuatu yang tetap. Tetapi itu hal yang nggak berubah. Realitas itu gerakan, transformasi, evolusi, dan kami manusia semua memanfaatkannya. Tapi kamu benar-benar selalu menurut kata. Ya karena lo terlalu sombong. Pada akhirnya itu nggak ada artinya sempurna lo. Perubahan itu nggak akan mengubah realitas yang sejati. Sombong sekali manusia kau ini yang menganggap mereka paham dunia cuma dengan angka, pengamatan dan eksperimen. Gue tahu lo terjebak di dunia yang gak akan berubah-ubah karena ilusi yang membuat indera lo. Lo bahkan gak sadar kalau perubahan hanyalah fata morgana, cermin yang memperdaya manusia. Cermin yang berdaya. Lo punya cermin nggak? Punya, kamu pasti ngaca. Woi, dia belum selesai. Nggak ini malam itu. Lo punya cermin yang diberdaya di sini itu adalah diri lo dan pemikiran kuno lo yang menolak akan kenyataan yang ada. Lo lari dari fakta dari semua hal, dari kemajuan umat manusia dan terjebak dalam abstraksi yang nggak bisa diverifikasi. Gimana lo bisa ngomong soal kenyataan sementara lo bahkan menolak apa yang telah terjadi? Lo sendiri terjebak dalam keterbatasan kaca indera lo dan gak pernah paham satu keberadaan yang gak akan berubah, kebenaran yang abadi. Semua hal di dunia fisik itu cuma bayang-bayang dari kenyataan sejati. Lo bisa sentuh dengan teknologi atau sains. Berdiri sendiri itu kan adalah fondasi yang lebih kokoh. Sementara lo terus bangun di atas fondasi yang goyang, gimana bangunan itu akan runtuh? Semuanya pasti akan runtuh kan? Apa yang cuma akan lo lakukan? Berpaling ke sains lo, gak bakal bisa menyelamatkan lo. Fondasi goyang. Jadi fondasi gue goyang, justru sains itu adalah fondasi paling kuat dan itu tidak akan pernah goyang. Semua yang kita bangun, ilmu pengetahuan, kemajuan sosial, teknologi, informasi, semua yang kita bangun di atas dasar yang bisa diukur dan diuji itu kan sebuah kenyataan. Sementara lo hidup di awan, di bayang-bayang metafisik yang malah nggak bisa dibuktikan hal itu. Tapi di sini manusia modern mengubah hidup apa? Hidup dengan tangan kami, memajukan peradaban, menciptakan kemakmuran, perdamaian, melindungi nyawa. Kalau menurut lo hal yang kami lakukan itu adalah sebuah ilusi, ya biar aja kami hidup dalam ilusi ini karena ilusi ini membawa manfaat nyata yang real pada umat manusia. Manfaat nyata. Semua manfaat yang lo sebutkan itu hanyalah sementara. Dan lo tahu itu seiring waktu semua yang lo sebut itu bakal akan musnah. Dan pada akhirnya yang abadi itu yang tetap, yang tidak pernah berubah. Lo bisa nikmatin semua perubahan itu. Sementara pada akhirnya semua juga akan runtuh. Hanya kebenaran abadi yang bertahan. Lo nyebut metode lo kokoh, tapi gue lihat itu sebagian upaya buat sia-sia untuk memahami sesuatu yang nggak bisa dipahami lewat perubahan. Oke, jadi menurut lo kita harus berhenti nyari pengetahuan dan hidup dalam dogma berubah yang cuma bisa dipercaya pada diri. Itu kan metafisik ya. Gue lebih memilih dunia gue yang terus berkembang, di mana manusia tuh bebas berpikir, bebas menentukan kebenaran, pendapat lewat sains daripada terus terjebak dalam ilmu
sebenarnya itu adalah pengingkaran terhadap kenyataan. Oke, ini perdebatan itu udah panjang banget ya ini. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih, gimana? Oh, gue mau kasih saran dulu. Gimana kalau kita coba cari titik temu sebenarnya saling menghargai perspektif masing-masing. Parmenides, Comte, ada nggak yang bisa kalian hargai dari pandangan lawan kalian, lawan bicara kalian? Oke, literally walaupun gue nggak setuju pandangan metafisiknya Parmenides tadi, gue ngerti sih, gue paham why. Kenapa dia pengen banget harus bahas ini dari inti keberadaan. Sebagai ilmuwan, gue juga nyari pemahaman mendalam tentang alam semesta gitu. Cuma kita jalan yang berbeda, karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Filsafat ada tempatnya sendiri, terutama buat melihat dasar pemikiran. Tapi gue rasa filsafat juga harus melibatkan metode ilmiah, karena itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi memang berbeda harus balance. Gue juga paham kalau lo pengen banget lo perubahan mesinnya. Terus kata ilmiah, walaupun gue yakin perubahan itu bakal berubah dan itu cuma ilus, itu gak akan tetap. Tapi gue hargai buat bikin hidup manusia lebih teratur dan stabil. Apalagi di dunia ini, gue gak nolak kemajuan yang dimiliki manusia bisa ngerti realitas. Tapi gue rasa pencarian itu harus lebih dalam, gak cuma dari permukaan. Oke, gue mulai paham nih. Meskipun kalian berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi ada yang saling menghargai dan motivasi masing-masing tuh ya. Oke, kok gue mau nanya nih ke Komsen. Menurut lo ada nggak tempat buat bersama metafisik kayak punya Parmenides di dunia ilmiah? Oke, gue nggak bakal bilang gue nolak semua teori fisik yang ada. Gue pikir filsafat itu bisa bantu buat mikirin pertanyaan yang besar melalui sains yang mungkin belum bisa dijawab secara langsung. Tapi gue percaya bahwa filsafat itu harus dibuktikan melalui empiris biar bisa benar-benar nambah pemahaman kita tentang dunia. Gue nggak nolak pemikiran mendalam kayak gue nggak nolak, tapi gue sedikit menyangkal. Tapi gue rasa itu harus sejalan dengan pemikiran yang bisa. Gue setuju banget kalau manusia perlu mengukur dan mengerti dunia sekitar kita. Tapi kan menurut gue ada saat pengukuran itu harus berarti dan kita mulai melindungi esensi yang lebih dari keberadaan. Ilmu pengetahuan bisa membantu kita emangnya paham permukaan dunia. Tapi cuma filsafat yang bisa membawa kita pada kebenaran yang nggak bisa dijangkau cuma dengan pengamatan. Oke, gue paham pandangan lo. Meskipun gue nggak sepenuhnya setuju ya, tapi gue hargai banget ke dalam pertanyaan yang lo ajukan tadi. Menurut gue pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui eksperimen, melalui pembuktian. Bukan cuma sebuah spekulasi. Tapi gue juga paham kalau setiap orang punya cara sendiri untuk menjawab dari pertanyaan yang ada. Dan gue juga hargai keterbukaan lo. Meskipun pandangan kita jauh berbeda ya, gue bisa lihat pentingnya apa yang lo lakuin itu membawa dunia terus berubah ke tanamnya. Akhirnya kita semua ini yang nyari kebenaran kan, meskipun jalan yang kita temui itu yang berbeda-beda. Oke teman-teman, ini momen yang sangat keren banget ya. Apalagi melihat mereka berdua mulai saling memahami. Mungkin ini memang hasil dari perbedaan pandangan kalian. Tapi setidaknya kita bisa sepakat bahwa meskipun perspektif kalian berdua berbeda, semua orang lagi nyari nih kebenaran dengan caranya masing-masing juga kan. Oke, thank you banget Komite Parmenides untuk diskusi yang super panjang dan menantang ini. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak sih yang bisa kalian sampaikan sebagai kesimpulan dari perdebatan hari ini? Dan of course dari diskusi ini yang paling penting menurut gue itu adalah menghargai. Kalau kata manusia itu dinamis, meskipun metode ilmiah bisa kasih jawaban yang berbasis bukti, filsafat tetap penting buat untuk menjawab pertanyaan mendalam masalah esensi. Dan realitas menurut gue ilmuwan harus tetap terbuka sama ide-ide baru, makanya kita harus saling menghargai juga sambil terus membangun fondasi bangunnya atau masalah ada dulu.
Kalau paham realitas itu harus pahamnya sampai secara mendalam. Kita yang perlu nanya yang lebih dari sekedar yang sama. Walaupun sains, tes kita paham, yang keren, kita punya fisik, tapi kita jangan kalau ada aspek eksistensi yang mungkin tidak bisa diukur dengan metode ilmiah, filsafat, kita meski terkesan abstrak, tapi kan itu tetap penting buat membangun kebenaran yang lebih dalam dan itu alami. Oke, keren banget. Jadi kita bisa lihat kalau meskipun cara pendekatan kita berbeda, tujuan akhirnya tetap mirip, yaitu mengerti dunia dengan lebih baik dan lebih mendalam ya. Terakhir ada nggak pesan khusus yang mau kalian sampaikan ke pendengar atau penonton di rumah tentang cara kita mendengar pengetahuan dan pemahaman tersebut? Oke guys, jadi pesan gue untuk kita semua di sini, para fokus yang di rumah juga, kita tuh harus selalu punya semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, dan kita harus saling terbuka menghargai satu sama lain. Dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, it's okay. Sains dan filsafat itu bukanlah musuh. Kita tuh bisa dibilang bestie tahu, karena kita tuh harus saling melengkapi, pakai metode ilmiah buat menguji pemahaman dan fenomena yang terjadi di dunia ini bisa kita amati. Sementara filsafat itu bisa membantu kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari dasar ilmiah tersebut. Pesan gue adalah jangan terjebak dalam persepsi kita sendiri. Coba lihat dan lebih dalam yang tampak dan pertanyakan realitas yang ada dari fenomena pengetahuan. Cuma soal ngumpulin data, tapi juga merenung tentang esensi dan ekstensi itu sendiri. Dalam upaya mencari kebenaran, penting banget buat kalian juga sadar akan dimensi yang ada, mungkin gak bisa dijelasin cuma dengan pengamatan dan eksperimen. Jadi kalian harus gunain juga akal kalian, walaupun itu akan sulit. Thank you banget buat Komda dan Parmenides buat pandangan-pandangan kalian hari ini yang tentunya sangat berharga buat popers di rumah yang lagi nonton, dan tentunya tuh gua juga nih di sini. Dan buat popers di rumah, thank you banget udah join podcast of Philosophy, dan